Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limatullah dan Hilmi Arasyana. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas ya. Ada pertanyaan seperti ini. Jadi sudah menggunakan CDI Shogun dan Kiprok Tiger. Setelah 1 minggu kemudian lampu ketika nyala mesin dia redup ya. Biasanya kalau motor digas dia semakin redup lampunya. Nah oke, jadi biasa permasalahan seperti itu biasanya karena kiproknya ya, kiprok atau regulatornya kiprok, kemudian akinya ya, bisa juga dari lampunya, kemudian bisa juga dari sepulnya yang sudah tidak normal. Tapi permasalahan paling tersangka yang paling patut kita curigai yaitu aki dan kiprok. Nah oke ya, jadi CDI nggak ini ya, nggak termasuk lah. Jadi seperti ini. Mumpung ini juga belum pernah kita bahas ya, soal pemasangan kiprok tiger ya, belum pernah kita bahas di video saya. Jadi sekarang mau saya bahas karena memang sebelumnya juga sudah pernah ya, beberapa kali ada yang mengeluhkan atau ada konsumen datang mengeluhkan hal yang sama. Ada juga yang mengeluhkan pengecasan aki, ada juga yang mengeluhkan baru beberapa bulan aki baru karena menggunakan kiprok tiger jadi malah jadi soak akinya. Kemudian ada juga yang baru beberapa minggu nggak kuat starter lagi akinya, dan semua itu berawal dari penggunaan kiprok tiger. Lah sebenarnya salah atau enggak sih kalau kita menggunakan kiprok tiger di pulsar? Kalau menurut saya nggak ada salahnya ya, karena memang sebenarnya kiprok tiger sama kiprok pulsar itu mirip-mirip sebenarnya ya, nggak terlalu beda jauh. Karena memang kiprok tiger bisa dipasang asal cara pemasangan itu benar, itu yang pertama. Yang kedua, kiproknya dijamin ori ya. Kalau nggak ori banget ya, kalau kita cuman butuh buat arjen ya yang KW juga bisa, cuman jangan keterusan. Jadi mau saya luruskan di sini buat teman-teman, kan banyak nih ya, saya juga lihat-lihat di sosial media, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Kebanyakan orang-orang tuh menganggap bahwa kalau kita menggunakan kiprok tiger, pengisian bakal lebih bagus. Yang kedua, kita bakal lebih aman ketika menggunakan lampu-lampu yang berarus tinggi. Padahal sebenarnya ya mirip-mirip sih ya sama punya pulsar. Untuk pengisian lebih bagus ya, pulsar juga udah bagus. Saya jelasin dulu untuk jalurnya. Nah, kita pakai kiprok tiger nih. Dari sepul dulu. Ini sepul pulsar ya. Sepul ya. Anggapnya sepul lah gitu. Dan di sini ada kiprok tiger. Nah, dia punya 6 pin. Ini penguncinya ya di sini. 1 2 3 4 5 6. Kita bahas dulu jalurnya. Nah, dari sepul pulsar itu kan keluar 2 kabel ya, 2 kabel alternator warna biru garis putih, kabelnya 2 ya. Itu 2 biru garis putih itu masuknya ke 4 sama 6. Jadi sini sepul biru putih ini masuknya ke 4 sama 6. Nah, kiprok tiger itu punya 6 pin ya, 6 pin dalam soket. Yang pertama, satu ini untuk menuju ke aki untuk pengecasan. Ini plus, ini min. Nah, dari nomor 1 ini kita masukin atau kita sambungin ke kabel warna putih yang menuju ke aki. Set ya, menuju ke aki. Kemudian jangan lupa di sini juga ada kunci kontak. Ya, kunci kontak dia punya beberapa kabel. Kalau untuk yang sudah DC dia hanya punya 2 kabel, untuk yang masih AC dia punya 4 kabel. Jadi karena yang kita pakai itu cuman kabel coklat sama kabel putih, jadi yang kita tulis di sini coklat sama putih ya.
mau AC mau DC semua punya kabel coklat dan putih. Ini putih, ini coklat ya. Nah dari sini, dari nomor 1 ini masuk ke aki plus aki, kemudian kan di sini di paralel tuh kan, ini di paralel, ini masuk ke atau nyambung ke kabel warna putih kontak atau input kontak ya, seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, untuk nomor 2 ini adalah ke kunci kontak ya. Kalau di Tiger, dari semua teman-teman yang sudah menggunakan Tiger, yang sudah masuk ke bengkel saya ya, yang sudah masuk ke bengkel saya, yang sudah datang ke Hilmi Arasya dengan keluhan-keluhan yang berbeda ya, memang semuanya keluhannya di kelistrikan, cuman ada yang lampunya, ada yang klaksonnya, ada yang akinya, ada yang kiproknya tiba-tiba meleleh, ada yang soket kiprok meleleh gitu ya, ada yang kiproknya rusak atau tetek bengek, nah seperti itu. Nah saya lihat dari itu kebanyakan untuk nomor 2 ini nggak pernah dipasang ya. Kiprok nomor 2 ini atau pin dari kiprok nomor 2 ini nggak pernah dipasang. Jadi ini menuju ke kunci kontak ya. Kita bahas jalurnya aja dulu. Ini ke kunci kontak nomor 2, nomor 3 ini ground. Nah kita bisa ambil dari ground yang keluar dari bak spool, karena memang kalau menurut saya itu adalah ground untuk kiprok ori pulsar ya. Tapi kalau misalkan mau ke rangka juga boleh. Jadi dari ground yang dari spool ini nggak usah dipakai, kita tutup aja atau kita potong, itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kita ambil langsung sendiri aja, dari bikin sendiri ke menuju ke rangka juga boleh. Tapi kalau misalkan kita mau pakai kabel ground ini kuning garis merah, hitam garis kuning, ini boleh kita masukin ke nomor 3 sini. Nah nomor 5 ini kosong, ini nggak ada sama sekali. Nah di grup Hilmi Arasya kemarin ada saya lihat yang 2 ini nggak dipasang, kemudian yang 5 ini punya kabel ya, jadi yang 2 malah yang nganggur. Nah itu salah besar ya. Salah besar jadi, soalnya di yang nomor 5 ini jadi nggak ada fungsinya itu kan. Nah jadi seperti itu, ini kita ulangin. Nah dari spool itu ada kabel putih biru garis putih, itu masuk ke nomor 4. Yang putih biru garis putih satunya lagi itu masuk ke nomor 6. Terserah mau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Kemudian nomor yang masuk dari spool masuk ke nomor 4 ini, itu kan sifatnya masih AC ya. Dari spool semua, dari alternator itu keluarnya semua AC, masuk ke kiprok nomor 4 ini dirubah menjadi DC dan keluar ke nomor 1 untuk dipakai pengecasan. Dan selama aki belum penuh, untuk lampu-lampu ya, dari kabel coklat ini, untuk lampu-lampu dia masih dibagi ya, di paralel seperti ini set, atau bisa dibilang lah dari aki ketika mesin langsam ya, kita masih pagi-pagi hari, keadaan aki belum terlalu penuh, itu lampu-lampu semua ngambil dari aki, dari plus aki lah ya, intinya mah dari plus aki, masuk ke kunci kontak kabel warna putih, keluar ke kabel warna coklat. Nah ini anggap aja karena pembahasannya lampu ya, ini lampu, kita bikin lampu di sini. Lampu. Jadi selama pengisian aki belum penuh atau aki belum terisi dengan penuh, si nomor 1 ini masih bekerja, pin nomor 1 ini masih bekerja terus mengisi aki. Terus-terusan, dan aki ini dayanya terus-terusan diambil oleh lampu-lampu. Ya, oleh lampu-lampu ini. Lampu-lampu kayak klakson kayak atau apalah gitu ya, intinya mah yang keluar dari output kunci kotak ini. Tapi besar listrik yang dihasilkan oleh spool yang masuk ke kiprok dan yang dipakai untuk kiprok mengecas aki itu dayanya lebih besar, listriknya itu lebih gede ketimbang listrik yang diambil oleh lampu-lampu ini ya. Jadi ketika kita sedang jalan, ketika kita sedang RPM tinggi, semakin kencang muternya si magnet, maka semakin besar juga arus yang dihasilkan oleh spool.
dan semakin cepat juga untuk melakukan pengecasan aki ya, atau charger aki itu lebih cepat. Jadi ada kemungkinan aki akan terisi penuh walaupun kita menggunakan lampu-lampu ya. Si aki ini tetap bisa penuh walaupun kita menggunakan lampu-lampu. Dan karena pengisiannya terlalu besar untuk kiprok Tiger, nah jadi sama kiprok Tiger ini sudah dibikin atau sudah dikasih alternatif supaya tidak overcharge. Nah jadi supaya aki itu nggak overcharge itu seperti apa? Nah nomor 2 ini disediakan. Makanya nomor 2 ini kita sambung ke kabel kunci kontak atau output kunci kontak warna coklat. Kenapa? Karena ketika nomor 1 melakukan pengecasan kepada aki ya, dan aki sudah penuh, nomor 1 ini tidak akan berfungsi lagi ya. Nomor 1 ini tidak akan berfungsi lagi supaya tidak terjadi overcharge, karena gede ya, pengisiannya itu gede, supaya tidak terjadi overcharge di aki ini. Loh, terus yang dari spool kemudian masuk ke kiprok dirubah menjadi DC. Nah, itu buat apa? Kalau tidak untuk mengecas aki, nah itu dilempar sama nomor 2 ini, dilempar ke output kunci kontak. Jadi semua lampu-lampu, CDI, klakson yang kita sambungkan atau kita pasang lewat kabel coklat kunci kontak ini tidak lagi mengambil dayanya dari aki, tapi sudah disuplai oleh kiprok pin nomor 2. Dan pin nomor 1 ini sudah selesai, kerjanya sudah selesai karena aki sudah dianggap penuh. Jadi yang otomatis dari nomor 4 ini, yang tadinya nomor 1, dia diputus atau dialihkan ke nomor 2 untuk menyalakan lampu-lampu, klakson dan lain sebagainya. Itu kenapa alasannya lampu yang dipakai di motor-motor Tiger itu lebih terang, lebih awet ke aki, dan juga lebih bisa dibilang lebih stabil gitu ya. Dia stabil. Nah, itu sebenarnya ya, teman-teman tuh banyak banget yang ngira kalau kita pakai kiprok Tiger kita bisa bebas menggunakan lampu apa aja. Kita bisa bebas memasang klakson atau apa tetek bengeknya seperti itu ya. Yang notabene mengambil arus lebih banyak. Tapi kalau nomor 2, kiprok nomor 2 ini nggak dipasang, ya podo wae, ya sama aja, semuanya ngambil dari aki. Ya, jadi intinya kalau misalkan nomor 2 ini nggak kita pasang atau kita biarin aja karena dianggap ini mah kiprok Tiger dan ini untuk kunci kontak Tiger, jadi kalau untuk pulsar itu nggak berlaku, itu salah kalau menurut saya. Ya, kalau menurut teman-teman itu benar ya nggak masalah. Ini kan maksudnya sesuai pengalaman saya itu seperti ini, atau mungkin apalah, terserah ya. Itu jadi sama aja, semua harus mengambilnya dari aki. Nah, kerja aki ini otomatis bakal tetap berat, apalagi kita tambahin lampu-lampu atau kita tambah lampu, kita ganti lampu yang wattnya terlalu gede, arusnya gede gitu kan ya. Nah, itu tetap mengambil arusnya dari aki. Kerja aki lebih keras. Jadi yang tadinya seharusnya aki itu lebih awet karena kita menggunakan lampu-lampu yang wattnya terlalu gede yang menguras aki terlalu banyak, akhirnya akinya pun dia gampang koit ya. Apalagi aki zaman sekarang itu kan banyak lah yang udah nggak ori-ori gitu kan, udah banyak lah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk ketika digas lampunya redup, itu penyakit biasanya ada di kiprok ya, biasanya ada di kiprok atau di aki yang sudah overcharge ya. Aki yang sudah overcharge, hati-hati. Saya juga pernah dapat konsumen seperti ini juga. Dia pernah ngeyel, katanya nomor 2 nggak perlu dipasang, nggak apa-apa kata bengkel saya, karena memang itu untuk Tiger, sedang kita pasang di pulsar, jadi nggak masalah.
Tapi dia datang dengan kendala si aki itu hamil. Nggak tahu siapa yang ngehamilinnya. Itu hamil atau menggembung. Nah, itu akibat apa? Itu karena pengisian terlalu banyak ke aki, dan aki terlalu kerja ekstra untuk menyalurkan semua kerja yang sudah dia pakai ke kunci kontak ini. Itu ya. Jadi untuk lampu yang ketika digas ngeredup itu biasanya di kiprok, bisa juga di aki. Coba cek akinya, kemudian cek juga kiproknya. Karena gini, syarat wajib kita menggunakan kiprok tiger itu harus menggunakan yang original kalau pengen awet. Kalau kita yang pakai yang biasa-biasa aja, atau sekarang itu kan udah banyak banget tuh yang harga berapa itu, 5 ribuan ya, 5 ribuan, 50 ribuan, 60 ribuan, itu 100 ribuan gitu kan. Itu nggak akan tahan lama, justru malah bisa meleleh nanti untuk soketnya ya. Saya bukan cuman satu atau dua kali dapat kasus seperti ini ya, memang belum pernah saya konten. Kenapa ya, karena memang saya waktu itu belum punya YouTube, jadi ya saya cuman bisa ngejelasin ke konsumen saya, nggak bisa saya bagi-bagi lewat sosial media seperti ini. Nah, jadi seperti itu aja. Sini sudah terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menonton. Ingat-ingat ya, menggunakan kiprok tiger bagus ya untuk kita anak-anak yang suka touring, buat tambah-tambah lampu dan kena juga nggak masalah. Yang suka-suka motor custom, kita mau pakai lampu-lampu model daymaker gitu juga, kalau kita pakai kiprok tiger juga nggak akan ada masalah ya, justru malah lebih bagus kita upgrade. Tapi perlu diingat, nomor 2 ini jangan dilupakan karena sistem kerjanya seperti itu ya.